Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Halo semuanya. Halo. Gimana kabarnya nih hari ini? Baik. Rafiq gimana kabarnya? Baik. Adli? Gali? Fatimah? Halidah? Adibah? Mustalifah? Oh gak baik-baik saja ya, oke gak apa-apa. Agil? Insya Allah baik. Oke, semoga teman-teman sehat semua ya. Amin. Amin. Nah, hari ini Kak Aan atau Pak An aja ya. Pak An atau Kak Aan? Pak An aja ya. Pak An mau membacakan cerita lagi nih. Mau read aloud lagi atau membacanya? Ya, Nyaring. Sudah siap? Ya. Oke, yes. Ada yang tahu nggak temanya hari ini apa nih? Oh, kura-kura. Oke, tunggu ya. Kita tunggu selanjutnya. Oke, jadi hari ini Pak Aan akan membacakan sebuah buku. Bukunya cerita nih. Buku cerita ya. Yang berjudul Kura-kura si Penolong. Apa? Kura-kura si penolong. Oke. Kalian tahu nggak? Pernah dengar nggak kura-kura? Pernah Mana? dengar ya? Oke, nanti kita lanjutkan. Nah, kura-kura si penolong ini ditulis oleh penyusunnya adalah dari tim AMA. Dari tim AMA. Kemudian nanti ada covernya, ada ilustratornya juga Kak Agustina. Ya? Siap? Iya. Ada yang ketawa kenapa? Ada yang nama ibunya Agustina? Oh, oke, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi gambarnya di depan. Di depan ini ada gambarnya seekor kura-kura. Kemudian ada katak. Ada apa? Katak atau kodok. Oke. Di sini ada pohon. Kemudian ada jamur. Ada pagarnya juga. Ada rumah di ujung sebelah sini ya. Kalau Adli yang masih melihat bisa kelihatan gini. Ada nggak kelihatan nggak? Ada katak ya. Kelihatan ya. Oke ya. Nah ini kura-kuranya nih. Ini kepalanya. Ini tempurung kura-kuranya. Ya ya. Oke kita lanjutkan. Dan di sini ada gambar juga seekor rubah. Rubah. Nah rubah. Ini seekor rubah. Rubah ini dia jenis anjing. Dia memiliki moncong yang panjang. Telinganya bentuknya segitiga. Buntutnya lebat. Ekornya lebat. Kalau kalian mau miniaturnya coba pegangin Rapik. Nah ini miniatur seekor rubah. Ada moncongnya. Coba capai telinganya. Ya ada juga ada rubah merah. Ada rubah abu-abu dan lain sebagainya. Ada juga dong. Banyak dong. Ya ini boleh dipegangkan sana. Oke itu rubah ya. Oke. Dah? Setinggi anjing. Ukurannya mungkin berapa senti itu ukurannya? 70 senti ya? Apa? Besar mana sama siapa? Sama anjing. Kurang lebih seukuran anjing juga. Iya. Ya? Bisa dipahami? Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah. Di sebuah tepi sungai, seekor rubah tua merasa lapar. Ketika melihat seekor katak, dia pun ingin memakannya. Deng, 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 deng. Kelihatannya katak ini lezat sekali. Itu suara siapa? Rubah. Suara rubah. Jadi sini ada gambar rubah. Dia sedang melihat katak sedang berada di atas daun di atas air. Ya, dia sedang berada di atas daun. Sedang santai di atas air. Daunnya mengapung. Kemudian mudah-mudahan si katak tidak tahu. Hehehehehe. Itu kata si rubah. Katak itu sedang menangkap serangga. Sehingga dia tidak menyadari bahwa rubah mendekatinya perlahan-lahan dari belakang. Jadi dia pelan-pelan. Dia tidak terdengar oleh si katak. Deng-deng, mengendap-endap. Kemudian kura-kura yang ada di tempat itu melihat apa yang akan diberbuat oleh rubah. Dia segera berani berlari mendekati rubah dan menggigit ekornya. Nah ini. Ini kura-kura menggigit ekor siapa? Ekor rubah. Cekit. Nah, hei, siapa yang menggigit ekorku? Oh, jadi rubahnya kaget.
Kalian kaget nggak kalau digigit? Kaget. Ya, jadi rubah ini kaget ketika kura-kura menggigit ekornya si rubah. Ini kagetnya dia nih. Kemudian, aduh, ekorku sakit sekali. Perbuatan siapa ini? Kayaknya cowok ya, rubahnya coba apa cewek apa cowok ya? Gak tahu ya kita ya. Kayaknya cowok aja deh. Ya, galak nih dia. Dia kesakitan. Kalau kalian kesakitan gimana? Ekspresinya. Gimana kesakitan, Kapik? Nangis bisa. Aduh sakit sekali gitu ya. Iya. Oke. Kemudian rubah merasa kesakitan dan dia terus berteriak, aduh sakit gitu ya. Bisa ya? Kemudian karena terkejut mendengar teriakan rubah, si katak pun terjun ke dalam air dan langsung hilang. Nah, ketika rubah tadi berteriak, kataknya terkejut dan dia langsung kemana? Melompat ke air. Jadi dia selamat dari si rubah. Oke, boleh lagi sana ya. Ya nih kataknya. Hai, ada apa itu? Kemudian dia lompat ke air. Aman deh. Ya enggak? Iya. Iya. Karena kalau katak ini termasuk hewan apa tahu nggak kalian? Amfibi, betul. Amfibi adalah salah satu hewan yang bisa apa? Hidup di dua alam, betul Adli. Bisa di air dan di darat. Apa? Wah, itu beda lagi. Goib itu ya. Oh, iya, alam goib dan alam nyata ya. Kemudian rupanya kamu yang menggigit ekorku. Biar ku makan kamu sebagai gantinya katak. Itu kata si rubah. Marah dia si rubah tadi sama si katak, sama si kura-kura. Kemudian si kura-kura bilang nih, boleh, coba saja kak, kamu makan aku. Jadi kura-kura bilang gitu nih, boleh aja kalau kamu makan aku silahkan gitu kan. Rubah sangat marah dan kesal. Saat menoleh, dia baru tahu bahwa yang menggigitnya adalah seekor kura-kura. Nah, dia sangat marah. Ya, lihat aja bisa ya. Ya. Kemudian rubah ingin menggigit kepala kura-kura. Itu terlebih dahulu. Tapi kura-kura segera memasukkan kepalanya ke dalam tempurungnya. Sehingga rubah sulit untuk menggigitnya. Nah, kalian tahu nggak? Kura-kura itu punya rumah. Siapa yang di sini kalau pulang ke rumah atau kapan pulang ke rumah kalian? Hari ini pulang ke rumah. Musdalifah kapan pulang ke rumah? Hari Raya. Duduknya baik. Ya, Kapik pulang ke rumah kapan? Ya, Pak, hari raya, Pak. Oh, dekat Hari Raya. Oke, Adli? Pulang ke rumah kapan? Ya, menurut kalian rumah itu tempat untuk apa sih? Tempat tidur apa lagi? Gali? Tempat istirahat. Apalagi rumah? Tempat santai. Tempat apa? Tempat berteduh, betul. Tempat apa lagi Adibah? Rumah, tempat apa? Tempat makan juga boleh. Hah? Tempat tinggal. Ada juga satu nih. Untuk tempat berlindung. Nah, betul. Ya, dari petir. Kalau ini berarti kura-kura berlindung di rumahnya dari siapa? Dari rubah yang menyerangnya. Kemudian, nah tunggu dulu ya. Setelah ini kita akan memegang bagaimana sih kura-kura. Penasaran nggak kalian? Penasaran. Oke. Rubah lalu menggigit kura-kura. Kura-kura itu kembali memasukkan keempat kakinya. Sehingga rubah juga tidak bisa menggigitnya. Oh, ternyata kakinya ini bisa dimasukkan ke dalam rumah. Ya, dimasukkan ke dalam rumah. Bisa ditarik ke dalam rumah. Apa? Enggak. Apa? Oh, di dalam rumahnya nggak ada. Nggak tahu, nanti kita tanyakan ya. Oke. Ya, kemudian. Oke, sekarang coba kita sentuh dulu ya kura-kura bagaimana ya. Siap? Siap. Oke. Pak An jelaskan dulu. Kura-kura ini termasuk hewan reptilia. Ini ya. Reptilia. Pon, apa? Bentuknya bukan seperti ikan. Bentuknya seperti mangkok. Betul. Seperti ada batunya juga nantinya. Kalian pernah megang mangkok?
Mana? Nah, mangkok yang terbalik, kemudian dia punya kepala. Punya apa lagi? Punya kakinya berapa? Kura-kura? Empat. 4, betul. Ekornya ada nggak? Ah, Ada nggak ekornya? Hah? Ada dong, ada ya. Kalau kalian pegang, Rafiq coba pegang. Kepala apaan? Ini bentuknya kura-kura. Coba. Nah, ini kura-kura nih. Ini kepalanya ya. Ini bentuknya kura-kura nih. Ya. ya. Siap ya, kita pegang ya. Megangnya hati-hati. Megangnya hati-hati. Kita akan memegang kura-kura dulu. Nah, Ya, bentar. Di sini ada 2 kura-kura. Kura-kura yang besar dan kura-kura yang kecil. Ya? Oke, jadi kenapa jadi dia bisa bersembunyi dalam rumahnya? Biar tidak digigit rubah tadi ya. Oke, sekarang coba kita pegang gantian dulu. Nah, ada yang takut nggak? Enggak. Mulai Rapik, coba Rapik. Pegang. Ini nggak usah takut ya Rapik ya. ya Pak. Ya, ini bentuk kura-kura. Nah, coba. Ini boleh diangkat. Ya. Ini pegang dulu ini rumahnya. Ini sebelum dia mengeluarkan kaki dan kepalanya. Ini Oh. pegang dulu sampai. Kalau kita pegang kaki sama kepalanya gimana? Sebenarnya hati-hati juga. Tapi kalau ini sudah jinak ya. Bukan sudah jinak sih. Ini Masih bisa dipegang. Nanti. Itu yang kecil ya. Nah, ini ya. Bentuknya bentuk apa nih kira-kira? Bentuknya. Bentuk apa tadi? setengah lingkaran. Iya, setengah lingkaran atau setengah bola ya bisa ya. Iya. Oke. Nah, kepalanya sebenarnya ada di sini, tapi dia sembunyi kepalanya. Nah, di sini kakinya kanan dan kiri. Kakinya ada 4, kanan 2, kiri juga 2, Oh. dan ekornya di sini. Ya. Ya Pak. Oke, boleh. Silakan nih mau megang lagi, tapi pelan-pelan. Nih, pelan-pelan di sini. Biar di sini aja. Kapan dia jalan Pak? Aku mau lihat. Nah, kalau ini dia pemalu, introvert. Ini kura-kura yang introvert. Pak. Ya. Introvert tuh dia pemalu nih dalam sini nih. Apa? Oh, ini ada garis merah. Bisa dong. Ya, coba silakan dipegang kali, boleh pegang kali. Oh, ada garis gini ya. Nah, kalau yang bagian atas ini namanya kapas atau tempurung kapas. Sebenarnya ada yang bisa dimakan dia. Tapi tidak semuanya gitu ya. Kemudian tempurung yang bawah ini namanya plastron. Nah, plastron. Coba dipegang boleh. Berapa lubang ya Pak? Ya, ini tempurung yang bawah. Mau lihat Pak? Ya, boleh deh. Lebih dari satu, ada lebih dari berapa lubang? Ya, dia bentuknya ini seperti kayak susunan genteng. Nah, kalau yang ini, nah, Pak tunjukkan juga ini kura-kura yang kecil. Nah, boleh dipegang. Atau kita coba, dia mau jalan nggak ya? Coba kita lihat siapa yang jalan duluan. Kura-kura jalan yuk. Pelan-pelan, jangan dibikin terkejut. Nah, dia mengeluarkan kepalanya. Nah, ayo jalan yuk. Nah, dia jalan. Pelan-pelan coba, Rapik dipegang. Pelan aja, nggak usah. Nah, dia jalan. Jalan nggak? Iya, ini. Ya. Coba tangan kalian, biar dia tahu kakinya. Nah, ada nggak kakinya? Ada Pak. Ada kukunya nggak? Ada. Nah, ini gua nih. Nah, coba lagi. Haha. Gimana Pak? Pelan-pelan. Kepalanya kecil di sini. Nah, ada nggak kukunya? Nah, dia ini kuah-kuah yang tidak pemalu, ya? Oke, lagi kali. Yang ini kapan keluar sih? Nggak tahu dia supan, coba kali sini. Iya. Nah, nggak apa. Nah, ini. Nah. Ayo bangun. Wah. Nggak apa. Jadi dia bisa sembunyi di dalam tempurungnya. Alida, mau pegang? Nggak apa, nggak usah takut. Nih. Alibah, sini Alibah. Jangan takut ya, nggak apa-apa. Pegang aja, tenang, santai saja. Tenang saja, aman. Ini aman. Hah? Kalau dia terpaksa bisa, kalau kita ganggu bisa. Aduh. Ya, ayo jalan yuk. Nah, ada nggak? Ada nggak kakinya, Alibah? Iya kan? Ini kepalanya kapan? Ya, ini kepalanya kecil. Alida mau megang? Agil mau megang Agil? Takut ya? Jadi, ya kita lanjutkan lagi. Nah, kalau ini jenisnya kuah-kuah air. Kuah-kuah apa? Air. Oke, kuah-kuah air. Ini gua Ya, kita masukkan lagi ya. Kuah-kuah itu ada 2 jenis, ya. Oke, cukup. Oke, kita kembalikan dulu dia. Yuk, masuk dulu yuk. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ya. Kemudian
setelah dia menyembunyikan kepalanya sama kakinya di dalam rumahnya, rubah tidak bisa menggigit. Tidak bisa menggigit. Nah, rubah kemudian menggigit ekor kura-kura. Tetapi sia-sia juga. Karena kura-kura segera memasukkan ekornya ke dalam tempurungnya. Ya ampun, binatang apa ini? Kok sulit dimakan? Karena dia berlindung dalam rumahnya. Iya enggak? Iya. Lalu ini Kemudian, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus berhasil memakannya. Kemudian, kura-kura berlindung dalam tempurungnya yang keras. Keras enggak tadi? Keras kan? Ya. Sehingga rubah tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, rubah mencoba menggigit tempurung kura-kura yang keras. Tapi akibatnya gigi rubah kesakitan. ini apa? Aduh kerasnya. Kemudian ada burung nih, ada burung menjawab. Tentu saja, memangnya mudah makan kura-kura. Itu kata burung yang sedang terbang. Nah, nih burungnya bilang gitu. Kemudian, hihihi, gigitlah aku sepuasmu, kata kura-kura. Kemudian rubahnya bilang apa nih? Kamu jangan menertawakanku, kura-kura. Akan kulempar kamu ke angkasa, biar kamu mati kalau jatuh gitu. Wah dia mau melempar kura-kura ke angkasa. Kemudian kura-kura bilang nih, kamu memang rubah bodoh yang lucu. Kebetulan aku memang sudah lama ingin bermain ke angkasa. Itu kata si kura-kura. Kelihatan nggak? Pak ya. Kalau tidak, aku lempar saja kamu ke dalam api. Biar mati terbakar. Oh silahkan saja, kata kura-kura. Ya, rubah lalu mengubah ancamannya. Kura-kura tidak takut akan ancaman si rubah. Tidak apa-apa, aku sedang kedinginan dan mencari api untuk menghangatkan badanku. Itu kata si kura-kura tuh. Ya, kalau begitu aku akan melemparmu ke dalam sungai saja agar kamu mati tenggelam. Kemudian di dalam pikirannya kura-kura, gimana nih? Kira-kira gimana kalau? Bisa berenang. Nah itu dia. Dalam pikirannya kura-kura, aku harus berpura-pura takut. Nah jadi mendengar jawaban kura-kura, rubah lalu berpikir sejenak dan berkata, dan pura-pura sedih. Ampun, jangan lakukan itu. Aku pasti akan mati tenggelam. Wah, jadi dia pura-pura takut. Biar dilempar kemana? Ke sungai. Kemudian dia si rubah mengangkat kura-kura ya, set diangkatnya. Nah, habislah riwayatmu sekarang kura-kura. Deng 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 deng. Rubah sangat gembira. Dia mencengkram kura-kura dan membawanya ke dekat sungai, lalu melemparnya ke dalam air. Deng 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 deng. Kura-kura lalu merentangkan keempat kakinya di dalam air dan dia mulai berenang dengan perlahan-lahan. Hatinya merasa lega. Dia kembali kemana? Ke habitatnya, betul. Rubah bodoh itu tidak tahu kalau air adalah dunia keduaku. Jadi kan dua alam tadi ya. Iya. Kemudian ikannya juga bilang nih, selamat datang kura-kura. Bilang gitu. Halo juga kura-kura, kata-kata. Bon. Mau lihat ini. Iya. Ini apa dia? Boleh dilepas lagi sini ya. Boleh lepas lagi. Nanti boleh kalian lihat jalan lagi. Ya. Nah, kura-kura kemudian berenang ke tengah sungai dan mendekati katak yang sedang duduk di atas daun teratai. Daun apa? Teratai. Oh, jadi dia santai di sana, santai menikmati kemenangan. Tetapi, hai rubah, apa kamu masih ingin memakan kami berdua? Kalau masih berminat, coba kemari. Itu kata si katak dan kura-kura. Sekarang aku pasti berhasil menangkap kalian. Rubah sangat marah mendengar perkataan kura-kura. Dia lalu terjun ke dalam sungai dengan maksud ingin menerkam kura-kura dan katak. Kira-kira apa yang dilakukan rubah ya? Apa ya kira-kiranya? Dia mau memakan keduanya nih. Kura-kura dan Dia katak. kecemplung lalu Iya bisa jadi. Rubah berusaha untuk berenang namun tidak bisa dan akhirnya dia pun mati tenggelam. Kura-kura dan katak tertawa senang. Hahaha. Makanya kita hidup harus saling tolong-menolong dan saling menghormati. Habis. Nah, kira-kira gimana nih? Gimana nih kira-kira? Dari cerita tadi, apa manfaat atau pesan-pesan
dari cerita ini? Jangan pernah takut. Apalagi? Jangan pernah menyerah. Cerdik, cerdiknya kenapa? Berhasil menipu siapa? Si Rubah. Apalagi? Apalagi pesan-pesan dari cerita ini? Harus saling tolong menolong. Siapa yang menolong tadi? Kura-kura menolong siapa? Dengan apa? Dengan menggigit ekornya Rubah, betul. Apa Adli? Oh, kadang-kadang berbohong juga bagus. Oke, bisa jadi. Berbohong apa tadi, Adli? Pura-pura takut pada habitat ya? Oke. Ya, habitat keduanya. Oke, dah. Jadi habis sudah ceritanya, nanti silakan setelah ini boleh kalian memegang kembali kura-kuranya. Dan boleh kalian kasih nama. Nah, cowok ceweknya nanti kita cari tahu di pembelajaran berikutnya ya. Cukup sekian dari Pak An. Ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan dipegang.